ada korporasi para pengurus negara. Data saya menunjukkan bahwa mereka-mereka inilah yang menguasai tambang yang ada di Aceh. Surya Paloh, PT Mifa misalkan. Orang Aceh lah ya. Ya, itu orang Aceh. Pak Erlangga Hartanto. Nah, dia punya adik. Yang adiknya juga punya perusahaan di sana. Di mana? Di Aceh Barat. Siapa adiknya? Batu bara. Gautama Hartanto. Oh. Ada juga Pak Brijal, Bakri ya? Group. Ini temuan teman-teman juga nih. Iya. Bakri Group siapa yang punya? Pak Brijal Bakri kan. Iya. Untuk Bakri Group apa yang diberikan? Emas. Di mana? Aceh Tengah. Di mana? Bener Meriah. Kemudian Mukhtar Yadi. Lipo. Ada Musimas punya Pak Bakhtiar Karim. 28 perusahaan yang dicabut. Ini kan sandiwara politik. Perusahaan yang sebenarnya tidak terlibat langsung. Ada perusahaan yang lebih besar yang dilindungi. Nanti saya akan bongkar perusahaan apa aja. Ada 59 perusahaan tambang di Aceh yang diberikan. 59 perusahaan tambang diberikan oleh pusat. Pemerintahan Aceh itu hanya pengawasan fungsinya melalui Undang-Undang Minerba. Jadi Undang Aceh ini sekarang menjadi pilot project-nya pemerintah pusat untuk mempraktekkan Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja. Aceh berapa saham di sini? Tidak ada, cuman pajak. Pajak itu berapa sih? Nggak sampai 2,5%. Zakat itu. Pemberian izin-izin di zaman 10 tahun dipimpin oleh Pak Jokowi ya. Mereka secara barbar 10 tahun belakangan diberikan izin sangat luar biasa. Ini kan dolim sekali, ini kan biadab sekali. Pak Jokowi harus tanggung jawab dong terhadap kondisi saat ini gitu loh. Di masanya Pak Prabowo, nah saya ingin katakan, Pak Prabowo ini dikepung masih oleh orang-orang lama, orang-orangnya Pak Jokowi juga. Gitu loh. Mungkin Pak Prabowo nggak tahu apa yang terjadi. Ada oknum-oknum hari ini yang berada di lingkarannya, yang bermain. Pak Prabowo ini terlalu banyak ditipu oleh menteri-menterinya. Aceh itu hanya dibutuhkan tanahnya. Orangnya itu tidak dibutuhkan. Rakyatnya itu tidak dibutuhkan. Ini rakyat dalam keadaan lapar. Para kombatan dalam keadaan lapar. Ketika memenuhi syarat ada aktor politik yang akan muncul di masa depan, ada ideologi yang dibangun terhadap keacehan ke depan, konflik akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, kita tahu rakyat Aceh kecewa pada saat terjadinya banjir bandang 25 November tahun 2025 lalu, pemerintah tidak menjadikan hal itu sebagai bencana nasional. Tetapi sebetulnya bukan tidak ada yang dilakukan pemerintah waktu itu terhadap Aceh. Pemerintah pusat mencabut 28 izin usaha yang berkaitan dengan tambang di Aceh. Hanya saja kemudian ada suara-suara bahwa pencabutan tersebut ternyata seolah main-main. Apa yang disebut main-main? Kemudian bagaimana perusahaan-perusahaan tambang ini berkorelasi dengan banjir bandang yang terjadi, serta bagaimana pula kepedulian mereka terhadap korban-korban banjir bandang yang notabene adalah rakyat Aceh pada saat ini. Untuk itu, di Madilog kali ini kami hadirkan Dr. Fakhrul Razi. Beliau adalah seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Aceh untuk masa bakti 2014-2024 yang lalu. Terima kasih Mas Fakhrul. Terima kasih. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi. Dengan tema yang punya korelasi dengan yang sebelumnya. Sebelumnya. Ya, saya sudah ingatkan sebenarnya dalam diskusi sebelumnya ada dua kemungkinan besar. Karena Aceh itu berada dalam lingkaran Ring of Fire ya. Terjadi bencana besar-besaran. Kemudian yang kedua terjadi banjir. Yang setiap tahun itu sudah jadi ritual di Aceh. Nah, yang sekarang itu jauh lebih dahsyat lagi karena faktor-faktor X yang akan kita diskusikan dari temuan riset saya. Jadi seolah apa ya? Seolah nubuah terjadi juga itu banjir besar itu ya di Aceh. Iya, sebenarnya kita ingatkan bahwa Aceh ini memiliki wilayah disaster yang harus berbasis kepada bencana. Semua kebijakan pembangunan maupun program pemerintah. Jadi harus memperhatikan ekologi di sana, lingkungan di sana, kemudian persoalan bencana di sana. Tapi itu yang diabaikan oleh pemerintah pusat kan, dan hari ini sudah terbukti bahwa sebenarnya apa yang terjadi banjir itu adalah omission, pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah, dan efeknya ya seperti ini, seperti itu. Pembiaran, seberapa lama sebetulnya pembiaran itu terjadi sehingga kemudian
apa namanya, eee, akumulasinya adalah banjir bandang yang membuat sekian banyak orang menderita. Ya, baik. Ini menarik, Kang ya. Sebenarnya temuan saya, penelitian saya ini menunjukkan bahwa proses pembiaran itu adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari gagalnya tata kelola pemerintahan itu sendiri. Mhm. Jadi ada kebijakan-kebijakan negara ya melalui pemerintah ya yang diturunkan oleh kementerian baik itu lingkungan maupun kehutanan yang secara tidak langsung mengakibatkan proses banjir yang terjadi kemarin. Baik itu melalui deforestasi, baik itu melalui kebijakan-kebijakan perubahan alih fungsi hutan ya. Kemudian ada program strategis nasional di sana. Kemudian juga ada beberapa program-program yang sebenarnya itulah yang saya simpulkan bahwa ternyata Aceh ini menjadi bancakan bersama. Bancakan bersama itu diperebutkan oleh elit-elit ya terhadap sumber daya alam yang ada di Aceh tanpa memperhatikan lingkungan dan tanpa memperhatikan disaster, bencana. Apa yang terjadi hari ini? Ya karena memang Aceh itu, ini saya katakan Kang, ini terbukti hari ini. Hanya dibutuhkan tanahnya. Aceh itu hanya dibutuhkan tanahnya. Orangnya itu tidak dibutuhkan. Rakyatnya itu tidak dibutuhkan. Karena di dalam tanah itu ada sumber daya alam. Ada emas, ada batu bara, ada biji besi, ada sumber daya alam, bahkan ada minyak dan sebagainya. Dan itu tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Aceh. Jadi ini menunjukkan bahwa memang kepentingannya pusat itu hanya butuh tanah Aceh, tidak butuh rakyat Aceh. Terbukti kemiskinan masih terjadi di sana. Terbukti pendidikan di sana rendah, tidak ada perhatian, tidak ada afirmasi terhadap Aceh. Tidak ada kebijakan yang benar-benar mengangkat Aceh ini menjadi provinsi yang memiliki kekhususan dengan pendidikan yang lebih layak. Kemudian kemiskinan yang begitu masif terjadi di Aceh. Jadi tidak ada perhatian untuk sumber daya manusia. Yang ada hari ini adalah mengeksplorasi, ya, mengeruk sebesar-besarnya sumber daya alam yang ada di Aceh hari ini. Itulah yang terjadi pasca damai ini. Jadi damai sekarang tidak dinikmati oleh rakyat Aceh. Damai hari ini tidak dinikmati oleh para kombatan, para korban konflik, pada masyarakat Aceh yang hari ini berada di daerah pegunungan, wilayah Tengah Gayo masih banyak kemiskinan di sana, wilayah Barat Selatan, bahkan wilayah Utara Timur yang berada di pesisir, semuanya berada dalam kemiskinan. Jadi perdamaian sekarang siapa yang menikmati? Oligarki. Oligarki tambang yang memiliki kepentingan di sana. Oligarki politik yang berada dalam lingkungan partai politik dan kekuasaan politik hari ini. Dan oligarki birokrasi yang menjadi kliennya. Untuk mendukung para oligarki patron tadi, mensuplai berbagai informasi dan izin-izin tadi. Nah inilah yang terjadi di Aceh, bahwa sebenarnya Aceh itu berpotensi konflik lagi di masa yang akan datang. Bukan karena orang Acehnya ingin berontak. Karena kebijakan pusat dan perlakuan pusat yang tidak adil. Ini kejam. Biadab menurut saya. Aceh ini diberikan damai, tapi damai yang semu. Damai yang pura-pura. Tapi di balik itu semua, gitu loh, ada kepentingan yang ingin diambil sumber daya alam. Baik itu minyak, baik itu tambang. Kita bicara darat hari ini. Saya sudah ingatkan dalam dialog sebelumnya mengenai sumber daya alam yang ada di laut, baik itu minyak, kenapa terjadi konflik, kenapa terjadi perebutan 4 pulau, kenapa terjadi beberapa negara, 18 negara masuk ke Aceh. Nah hari ini kita bicara tentang sumber daya alam yang ada di darat. Apa potensinya? Emas saya katakan tadi, batu bara, kemudian sawit. Kan perjanjian antara Indonesia sama Amerika kemarin kan tidak lepas dari sawit. Dan Aceh hari ini dijadikan kelinci percobaan untuk melakukan sawitisasi. Dan itu sudah terjadi dari zaman 10 tahun yang lalu. Jadi banjir hari ini adalah bagian kebijakan yang dilakukan di 10 tahun yang lalu. Melalui Presiden Jokowi yang melakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang merubah alih fungsi hutan. Kemudian berubah dari perkebunan, ya. Perkebunan itu berubah menjadi pertambangan. Nah potensi Aceh ini kan besar. Selama konflik, GAM itu kan di mana-mana. 32 tahun, 30 tahun konflik di Aceh. Itu adanya GAM mengakibatkan tidak adanya terjadi penambangan di mana-mana. Karena terjadi konflik, nggak berani. Tapi sekarang ketika damai, kenapa pemerintah pusat dengan beraninya mengambil
Batu bara, setiap hari kita lihat di wilayah Aceh Barat, Nagan Raya itu kapal batu bara melintang. Setiap hari kita hanya menyaksikan. Kemudian juga ada truk-truk yang mengambil tanah yang isinya emas dan sebagainya. Ini kan saya lihat satu hal yang menurut saya ini adalah bibit-bibit konflik akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, sejak terjadinya perdamaian dan itu pasti kan 2004 ke sini ya. Ya. Artinya sejak 2004 pun sebetulnya sudah mulai ada eksploitasi yang katakan saja besar-besaran. Apakah itu mulai dari Pak SBY atau misalnya ada sesuatu yang tiba-tiba jadi booming setelah beliau tidak lagi menjabat? Baik, ini data saya menunjukkan. Ya. Kebijakan pemerintah, kekuasaan dan kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah dari zaman Pak SBY 2004-2014 ya, kemudian berlanjut zamannya Pak Jokowi 2014 sampai 2024 dan Pak Prabowo 2024 sampai sekarang. Kita lihat di masanya Pak SBY. Pak SBY pada saat itu ya, fokus kebijakannya itu adalah pelepasan kawasan hutan. Oke. Artinya apa? Itu lebih kepada perkebunan. Iya, perkebunan. HTI pada saat itu. Itu pada saat itu karena Aceh baru konflik, masih dijaga. Tujuannya adalah pada saat itu agar bisa dinikmati oleh orang Aceh. Karena kebijakan kebijakan pada saat itu adalah Aceh boleh mengelola hutan. Aceh boleh mengelola sumber daya alam yang ada di Aceh. Salah satu kebijakannya Pak SBY pada saat itu melalui Impres ya, itu diberikan beberapa turunan-turunan undang pemerintah Aceh untuk Aceh itu bisa mengelola. Walaupun tidak maksimal karena memang birokrasi pada saat itu, menteri-menteri yang ada di bawahnya dan orang-orang anak buahnya Pak SBY pada saat itu tidak bekerja sepenuh hati gitu. Dilanjutkan oleh zamannya Pak Jokowi. Apa yang dilakukan? Pak Jokowi sudah mengeluarkan proyek strategis nasional pada saat itu. PSN. Iya, kemudian ada terjadi tambang batu bara dan berbagai kebijakan lainnya. Tidak sekedar perkebunan berarti ya, tidak sekedar berubah deforestasi. Dari perkebunan ya. Jadi deforestasi yang awalnya perkebunan berubah menjadi izin tambang di zamannya Pak Jokowi gitu. Nah, kemudian terjadi fragmentasi yang sangat tinggi itu di tingkat hulu sampai hilir. Jadi pemberian izin-izin di zaman 10 tahun dipimpin oleh Pak Jokowi ya, itu izin-izinnya itu berada di daerah-daerah yang sangat sensitif dan strategis karena itu berpengaruh kepada curah hujan dan aliran sungai das. Kalau itu diberikan izin otomatis terjadi pengerukan kan. Nah, banjir itu terjadi karena memang curah hujan tinggi. Kemudian izin-izin diberikan memang di daerah-daerah das, daerah aliran sungai. Inilah yang mengakibatkan banjir dan sebagainya. Nah, kemudian di masanya Pak Prabowo, nah saya ingin katakan Pak Prabowo ini dikepung masih oleh orang-orang lama, orang-orangnya Pak Jokowi juga, gitu loh. Mungkin Pak Prabowo nggak tahu apa yang terjadi, tapi dia juga harus paham bahwa ada oknum-oknum hari ini yang berada di lingkarannya, yang bermain, termasuk apa yang saya katakan oligarki. Jadi semua ini adalah kepentingan oligarki. Oligarki lah yang menikmati damai dan sumber daya alam yang ada di Aceh. Karena dia tidak bisa mengambil sumber daya alam di Aceh ketika terjadi konflik. Iya kan? Nah, kemudian yang menariknya, ini saya ingin katakan, saya ingatkan kepada Presiden Prabowo. Bapak ini dihadang di Aceh, dikalahkan di Aceh oleh kandidat yang sebenarnya didukung oleh partai maupun kelompok-kelompok yang pada saat itu mendukung orang lain. Nah, sekarang yang menikmati mereka. Kalau Bapak sebagai calon presiden dan hari ini terpilih sebagai presiden walaupun tidak maksimal menang di Aceh, tapi ini harus diselamatkan. Ini semua perusahaan-perusahaan ini harus dicabut semua, harus dikeluarkan. Berikan izin ini secara nasionalisasi kepada pemerintahan Aceh, kepada Mu'alim Muzakir Manaf sebagai gubernur yang dia akan melakukan evaluasi dan meluruskan kembali. Nah, ini menarik ketika misalkan ada izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di masa Pak Jokowi. Kemudian dicabut kan tanggal 20 Januari kemarin. Bandang, setelah banjir bandang itu. Setelah banjir bandang 28. Tapi dikeluarkan lagi kan izinnya. Artinya kan praktek oligarki pertambangan masih berputar di sekitar itu. Boleh saya sela. Siapa yang kemudian mencabut dan siapa pula yang kemudian memberikan kembali izin itu? Nah, artinya gini, saya ingin katakan bahwa saya ingin meluruskan bahwa terjadi konflik di masyarakat bahwa pemerintah Aceh mengeluarkan izin. Tapi ingat, undang-undang pemerintahan Aceh itu sudah direduksi, sudah dikebiri, bahkan sudah tidak ada lagi terhadap kekhususan berkaitan dengan tambang dan kehutanan. Semuanya ditarik di pusat melalui lahirnya Undang-Undang Minerba
lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ini jahat ini rezim ini. Ini berarti yang melakukan itu kan Pak Jokowi, itu zaman Pak Jokowi. Nah ini kan dilanjutkan oleh Dua hal oknum yang pegang kekuasaan hari ini. Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak tahu menurut saya. Kalau tahu dia setidaknya harus pelajari betul bahwa hari ini izin-izin yang sudah dikeluarkan ya, ini harus dievaluasi kalau bisa diberikan sanksi. Jangan dicabut. Bahkan ini mohon maaf 28 perusahaan yang dicabut. Ini kan sandiwara politik. Perusahaan yang sebenarnya tidak terlibat langsung. Ada perusahaan yang lebih besar yang dilindungi. Nanti saya akan bongkar perusahaan apa aja. Jadi ada perusahaan besar ya yang ini dilindungi. Kemudian tidak ada sanksi yang tegas. Harusnya kan ada sanksi yang tegas. Perusahaan besar ini sangat terkait dengan banjir bandang 25 November kemarin. Gini, temuan saya mengatakan bahwa pertama, banjir itu terjadi karena ada pengalihan alih hutan yang akhirnya menjadi tambang kan. Ya, izinnya diberikan di masa Jokowi. Di masa Pak Jokowi. Iya, betul. Kemudian ada zaman Pak Prabowo 1 kemarin setelah izin, setelah dicabut 28 dikasih lagi izin 1 gitu loh. Iya kan? Nah, ini menariknya bahwa izin yang diberikan itu di bibir sungai yang tempatnya strategis, memang sumber daya alamnya banyak di situ. Emasnya ada di situ. Batu baranya ada di situ. Sehingga ketika Aceh ini memang berada di daerah curah hujan yang tinggi, itu kan menggelontorkan semua kayu-kayu, semua apa namanya yang ada di hutan ya, itu turun semua kan. Nah, ini yang terjadi kenapa menyebar ke 23 kabupaten kota, 18 kabupaten kota kan kemarin yang terimbas banjir kan. Itu kan karena ada beberapa izin, baik itu yang ada di Aceh Tengah Bener Meriah, itu imbasnya ke Aceh Timur, Aceh Utara, Biren, ya. Kuala Simpang, Tamiang. Nah, ya, kemudian ada yang di Aceh Barat, Nagan Raya. Ini Nagan Raya 97.000. Bayangkan, Aceh mohon maaf ya, kombatan kan 3.000 orang. Janjinya pemerintah pusat 2 hektar per orang. Sampai sekarang masih banyak kendala dan belum terrealisasi. Janji di 2004 kan itu ya? Janjinya 2004 waktu MOU Helsinki itu kan cuma 6.000 hektar atau 3.000 kombatan kan kali 2 hektar. Tidak ada tanahnya sampai sekarang. Tapi 79.000 itu di Nagan Raya, ini data saya nih. Diberikan kepada oligarki. Diberikan kepada oligarki dan kelompok-kelompok yang hari ini memanfaatkan kondisi Aceh yang saya katakan inilah sumber konflik di masa akan datang. Bayangkan Aceh berada dalam kemiskinan, tapi ya sumber daya alam buminya dikeruk dan rakyatnya masih tetap miskin dari tahun ke tahun. Nah, ini menarik. Coba data ini menunjukkan. Ada 9 penyumbang deforestasi tertinggi di Aceh. Nagan Raya 97.000 hektar. Aceh Timur ada 93.000 hektar. Aceh Singkil ada 73.000 hektar. Aceh Barat ada 70.000 hektar. Yang dikuasai oligarki. Yang dikuasai, yang diizinkan. Kemudian Aceh Utara ada 59.000 hektar. Pertanyaannya, mana 6.000 hektar punya kombatan? Ini kenapa katanya tidak ada tanah, sementara mereka secara barbar 10 tahun belakangan diberikan izin sangat luar biasa. Ini kan dolim sekali, ini kan biadab sekali. Gitu kan. Nah ini saya katakan 13 izin itu berhubungan dengan mineral logam. Emas di situ. Kemudian ada non logam. Kemudian ada juga batu bara. Ya. Kemudian ada juga mineral non logam lainnya. Jadi ini data yang kami temukan. Ini data dari mana? Saya dapatkan dari teman-teman aktivis lingkungan. Ada dari Jatam, ada dari Wali Aceh. Ada dari Aceh Wetland Forum, ya, yang saya juga jadi pembina di situ. Ini menunjukkan Aceh Wetland Forum itu juga melakukan banyak kajian sampai mereka diteror. Nah, ini kan saya ingin katakan bahwa Aceh ini sedang tidak baik-baik saja. Aceh ini ibarat sapi perahan yang diambil sumber daya alamnya sangat barbar di era sekarang. Nah, saya ingin katakan bahwa Pak Prabowo lakukan tindakan afirmasi untuk penyelamatan tambang yang ada di Aceh. Nasionalisasikan, berani nggak? Berikan pemerintahan Aceh sebagai daerah khusus dan istimewa untuk mengelola pertambangan di sana. Menjadi pertambangan rakyat. Baik itu emas, baik itu tambang batu bara. Biar dikelola oleh BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, punya pemerintahan Aceh. Yang dinikmati sebesar-besarnya untuk rakyat Aceh. Jangan diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar. Yang menurut saya, oligarki ini kejam. Dia itu main standar ganda. Satu sisi dia memberikan CSR. CSR itu 0, sekian persen yang diberikan kepada masyarakat.
terlalu kecil. Kemudian ketika terjadi bencana, Ya. negara kan yang membiayai, dia tidak mau keluar dana kan. Ini kan kejam. Itu firm ya, tidak mau keluar dana mereka. Loh, berapa biaya yang mereka keluarkan? Berapa kompensasi ekonomi yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang punya izin di Aceh untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ada di Aceh? Tidak ada. Semuanya menggunakan uang pemerintah. Ini kan lucu. Nah, kemudian Mereka cuma ingin untungnya lah katakan. nah ini kan kejam, menurut saya sangat kejam. Aceh ini kan konflik gara-gara mempertahankan tanah, Iya, mempertahankan harga diri. Tanah yang ada di Aceh, tambang di Aceh itu kan harga diri. Nah ini dibiarkan. Dulu konflik itu kemudian muncul dan menjadi aktual ketika orang-orang Aceh kemudian memperbandingkan kehidupannya dengan kehidupan Exxon, ya. Saya ingin katakan, Apalagi kemudian sekarang sekian banyak. tahun 74, tahun 72 ditemukan ladang minyak, di Aceh Utara. Iya. Dia dikelola oleh Betel. Iya. Dilanjutkan oleh Exxon dan PT Arun. Iya. Hanya satu perusahaan minyak yang masuk di Aceh sehingga terjadi GAM tahun 76. Apalagi ini. Hari ini saya sampaikan data penelitian saya. Ya. Aduh, ini. 59 ya kalau saya tidak salah tadi saya lihat. IUP ada 59 perusahaan tambang di Aceh yang diberikan. Ya, itu belum lagi data-data sebelumnya. Iya. Ya, termasuk yang ada di Aceh Barat, ya, termasuk yang ada di Singkil, termasuk yang ada di beberapa lah. Tahun 76 terjadi pengambilan minyak besar-besaran, ya. Tahun 76. Tahun 76 itu sampai dengan tahun 2004 ada 4.000 kapal minyak yang diambil, ya, yang isinya minyak gas di Aceh Arun, di PT Arun itu dikeluarkan. Itu estimasi dolar pada saat itu. Kalau dirupiahkan itu 1 triliun. 1 triliun dolar. Kalau kita flat ya. Iya. Artinya ada 4.000 kapal kan? Iya. Ada 4.000 triliun. Itu data kami. Iya. Yang dikembalikan buat Aceh melalui otsus berapa? Tidak lebih dari 100 triliun. Selama 20 tahun. Cicil lagi. Iya. Setiap tahun 6 triliun, 4 triliun. Ini adil atau enggak sih? Ini rakyat Aceh jangan ditipu. Lihat. Temuan hari ini pasca damai. 59 perusahaan tambang diberikan oleh pusat. Pemerintahan Aceh itu hanya pengawasan fungsinya melalui Undang-Undang Minerba. Jadi Aceh ini sekarang menjadi pilot project-nya pemerintah pusat untuk mempraktekkan Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana kekhususan Aceh ditarik, izin tambang ditarik ke pusat, izin kehutanan dikelola oleh pusat, Aceh tidak punya apa-apa, tidak berbuat apa-apa, hanya mengawasi dan menstempel. Iya, yang sudah mengawasi ini kan oleh sebetulnya pusat. Eufemisme. Yang ada kan sebetulnya bengong, melihat dengan bengong. Hari ini kan semua masyarakat kecewa sama pemerintah Aceh yang sebenarnya semua kewenangan sudah ditarik sama pusat. Betul. Nah, anehnya lagi dikeluarkan lagi nih dari Januari sampai 2000 di masa Pak Prabowo ya. Ya, ini dikeluarkan lagi nih dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2006. Ya, dan dicabut 28 yang sebenarnya ini kan kedok. Istilahnya itu perusahaan yang bukan pemainnya. Dicari kambing hitam. Iya. Nah, anehnya setelah dicabut 28 tahun 2026 kemarin Januari dikeluarkan lagi izin tembaga Nagan Raya 1820 hektar. Buat siapa? PT Alam Cempaka Wangi. Yang punya siapa? Nanti kita cek. Okay. Saya ingin katakan bahwa ini apa sih? Satu sisi ingin memulihkan bencana, meningkatkan kepercayaan masyarakat yang kecewa gara-gara banjir, tapi di sisi lain masyarakat kecewa lagi dengan izin baru ini. Makanya saya bilang, Pak Prabowo ini terlalu banyak ditipu oleh menteri-menterinya. Dibilang listrik sudah hidup semuanya, sudah stabil, jembatan sudah ada. Ini kan kena tipu gitu loh dengan orang-orang sekelilingnya. Dan hari ini juga terbukti. Dan ini viral di Aceh, masalah izin lagi dikeluarkan. Bayangkan ya, selama setahun saja, ini ada izin yang dikeluarkan 2.300 hektar, 2.319 hektar, 4.800 hektar. Ya, itu di Singkil. Kemudian di Singkil juga ada 4.700 hektar, 92 hektar. 4.792 hektar. Di Aceh Barat ada 4.327 hektar. Ya. Kemudian ada di Aceh Selatan, Aceh Jaya 1.568 hektar. 3.888 hektar.
Ini kan kalau sudah di atas 500 hektar, ini kan sudah domainnya pemerintah pusat. Iya. Isinya apa? Ini, emas, Aceh Jaya. Aceh Barat Daya, emas. Aceh Singkil, batu bara. Kemudian Aceh Barat, batu bara. Aceh Selatan, biji besi. Aceh Jaya, emas. Aceh Selatan, emas. Biji besi, Aceh Selatan. Kemudian Aceh Selatan, emas. Aceh Jaya, emas. Ini kan wilayah Barat Selatan semua nih. Nagan Raya, tembaga. Makanya saya bilang, wahai anak-anak muda di Barat Selatan, bangkit. Yuk saatnya kita berperang dan berontak. Melawan oligarki, melawan perizinan yang tidak adil. Bukan melawan pemerintah pusat melalui militer, dengan melalui senjata, tidak. Saatnya kita berperang hari ini secara intelektual kita untuk melawan ya kebijakan yang dikeluarkan maupun para oligarki lokal yang oligarki yang datang ke Aceh hanya menikmati sumber daya alam yang ada di Aceh. Ketika terjadi bencana, mereka juga tidak mengeluarkan apapun saat itu. Termasuk para kombatan juga, ayo bergerak hari ini. Ini tanah kita, tanah yang mereka jaga, tempat mereka bersembunyi pada saat konflik, itu mengandung emas, mengandung batu bara. Sekarang diambil dengan mudah. Bahkan saya, mohon maaf ya, selama DPD 10 tahun, dan sampai saat ini masih menangani beberapa masyarakat yang mengeluh turun-temurun mereka tinggal di tanah itu. Kasusnya Nagan Raya nih. Ya. Kasusnya Tamiang. 10 orang masuk penjara saya keluarkan gara-gara mereka itu merasa itu tanah mereka tiba-tiba diambil sama perusahaan. Sudah turun-temurun punya cucu, mereka tinggal di tanah itu, tiba-tiba keluar satu lembar surat memberikan izin untuk sawit, memberikan izin untuk tambang. Akhirnya mereka itu diusir. Pada saat mereka melawan, dikriminalisasi, masuk penjara. Sampai kapan rakyat diperlakukan seperti ini? Hanya selembar kertas mengalahkan kedaulatan Aceh, mengalahkan harga diri rakyat Aceh. Apakah bagi rakyat Aceh konflik itu bahkan sebetulnya lebih menjamin dalam tanda petik keamanan semua sumber daya Aceh untuk anak cucu mereka? Artinya gini ya, saya ingin luruskan bahwa Aceh ini ingin damai. Aceh ini ingin maju. Orang Aceh ini semiskin-miskinnya, mereka pernah ke Jakarta, pernah ke Medan, pernah ke Malaysia. Mereka melakukan komparatif, pengalaman, perbandingan, melihat bagaimana majunya Malaysia, bajunya Jakarta, Medan. Tapi ketika pulang ke Aceh, mereka berada dalam kemiskinan. Mereka juga tidak mau berada dalam keadaan konflik yang selamanya. Tapi di sisi lain, mereka punya sumber daya alam yang sangat luar biasa. Mereka punya tanah untuk berkebun. Nah, ketika damai, harusnya mereka diberikan afirmasi, kebijakan-kebijakan yang mempercepat pertumbuhan ekonomi mereka, kesejahteraan mereka. Bukan tanah mereka diambil. Ini kan kesimpulan seperti saya katakan di awal tadi. Aceh itu tidak dibutuhkan orangnya, tidak dibutuhkan rakyat, yang dibutuhkan cuma tanahnya. Oleh karena itu saya katakan bahwa kebijakan ini harus dirubah. Salah satu konflik yang terjadi selama 30 tahun, tidak ada penambangan barbar yang sangat luar biasa seperti hari ini. Tidak ada satu izin tambang pun yang dikeluarkan. Karena apa? Karena ada konflik. Nah, ketika ada konflik, ya aman sumber daya tapi itu. 98% tambang di Aceh dimiliki oleh orang non Aceh. Saya tanya, ada nggak pemerintah daerah punya tambang yang ada di Aceh? Tidak ada. Ada nggak orang Aceh yang punya tambang di Aceh? Nggak ada, kecuali Pak Surya Paloh. Oke lah, Pak Surya Paloh ini diaspora. Tapi orang-orang Aceh yang memang dia hidup, bahkan konflik, bahkan dia berperang di Aceh ketika konflik, kemudian hari ini damai, dia punya tambang nggak? Kalau ada, ini mohon maaf, ini kan recehan, ini kecil. Buat kebutuhan ekonomi mereka mungkin cukup, tapi ini ada yang lebih besar. Ya. Sampai kapan Aceh ini akan terus dijajah secara ekonomi? Ini menurut saya adalah ketidakadilan negara terhadap Aceh di masa damai. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa persoalan banjir kemarin ini bukan persoalan bencana biasa, tidak. Ini ada omission tadi, pembiaran dan kesalahan kebijakan yang sebenarnya membiarkan banjir itu terjadi. Orang Aceh ini sudah pengalaman dengan bencana. Dari masa tsunami, dia bisa survival sampai dengan masa banjir yang mohon maaf di Aceh Tenggara itu sudah ritual yang namanya banjir. Aceh Barat, Aceh Utara itu udah biasa banjir. Gitu loh.
Artinya apa? Orang Aceh itu sudah tahu. Sudah terbiasa Setiap bulan September ini, sampai sejak Desember. 10 tahun terakhir. Ya. Oke. Sudah, ya mungkin dari 10 tahun sudah terbiasa. Dari September, Agustus, September, masuk September sampai Desember ini kan ini kan musim hujan biasanya, walaupun global warming tidak pasti kan. Tapi orang Aceh udah tahu di bulan September sampai di Desember itu udah pasti banjir. Tapi celakanya izin selalu diberikan itu di awal tahun, tapi melakukan pemotongan selalu dilakukan di akhir tahun. Kenapa? Di Berber ini. Kenapa? Kenapa? Karena kayu di Aceh itu kayu unik dan kayu mahal. Kang tahu nggak? Kapal-kapal yang ada di Indonesia ini itu kan menggunakan kayu, ya, kapal-kapal nelayan dan sebagainya. Itu kan potensi kayu yang ada di hutan Aceh itu kan kayu-kayu yang semakin kena air, semakin direndam, semakin kuat. Nah, biaya yang murah untuk menurunkan kayu itu kalau menggunakan alat berat dan bulldozer dan sebagainya, itu kan terlalu mahal. Cara yang lebih murah bagaimana? Diturunkan melalui air. Jadi itu merupakan bagian skenario mereka juga. Ketika setiap tahun 10 tahun belakangan ini terjadi banjir di Aceh Tenggara, Bandang, di Aceh Tamiang, Bandang, kemudian banjir rutin di Aceh Utara dan sebagainya. Itu kayu-kayu itu kan langsung turunnya ke bawah kan. Selama 10 tahun semua kayu yang jatuh ke bawah itu hilang kemana? Tidak ada kan kayu yang digergaji secara alam. Potongan gergajinya kelihatan oleh manusia, oleh alat dan sebagainya. Itu selama 10 tahun kemana? Nah, ini yang menjadi sebuah persoalan bahwa oligarki, indikasi oligarki sangat kuat menguasai Aceh. Oligarki ini, Kak, ada oligarki ekonomi. Dia memiliki uang modal yang begitu besar, dia memiliki perusahaan tambang, tapi tidak perusahaan langsung yang turun ke bawah. Dia punya anak perusahaan dan cucu perusahaan yang saham dan komisarisnya mereka yang kuasai. Mayoritas saham mereka yang kuasai. Nah, kemudian yang kedua ada oligarki politik. Oligarki politik ini berselingkuh nih sama oligarki ekonomi. Karena apa? Kos politik terlalu mahal untuk menghidupkan sebuah partai. Ya kan? Mereka yang ngurus izinnya ya. Butuh tambang. Sekarang saya tanya, partai-partai besar mana yang tidak punya tambang? Semuanya punya tambang. Orang-orang kaya di Indonesia yang terkaya di Indonesia siapa yang tidak punya tambang? Semuanya main tambang. Nah, Aceh ini dijadikan kelinci percobaan, dirampok tanahnya dengan dalil kebijakan tadi, adanya program strategis nasional, ada program sawitisasi gitu kan, ada program-program lainnya, alih hutan. Tapi di balik itu semua apa? Ini kan perampasan, penjajahan, ya kan, ekonomi yang dilakukan. Nah, saya ingin katakan Kang, sebenarnya oligarki politik ini juga terlibat, temuan kami, pada pemilu 2024 kemarin. Dia membiayai kampanye. Dia membiayai partai-partai politik. Bahkan yang pemilik-pemilik tambang juga, ya dia juga sebagai orang-orang pemilik partai. Jadi terlalu kecil, ini mohon maaf ya. DPR RI kemarin di Aceh, seorang Muslim Ayub mengatakan di media secara besar-besaran bahwa dia kehabisan uang 20 miliar. Artinya apa? Untuk bisa duduk di parlemen RI hari ini, itu butuh uang 20 miliar, paling kecil. Saya nggak punya uang sebesar itu. Kalau punya 20 miliar, dia pasti menang. Kenapa? Dia melakukan money politik lah dan lain sebagainya. Itu terjadi fakta kemarin. Mana sih anggota DPR yang terlibat tidak keluar duit? Semuanya mengeluarkan duit. Hampir 20 miliar, paling kecil 20 miliar. 20 miliar itu Kang, mohon maaf, itu kan satu lembar izin saja. Anda mau keluar nih izin. 20 miliar itu kan cuman sarapan atau congkel giginya lah bagi oligarki. Kecil Kang. Nah sekarang coba bayangkan ya. Bagaimana iklim demokrasi kita bisa hidup? Bagaimana kelompok milenial, kelompok cerdas intelektual, para profesor bisa memenangkan pemilihan karena mereka nggak punya uang. Tapi kalah dengan para politisi-politisi yang memiliki kedekatan dengan oligarki. Kemudian yang kedua, dia membiayai pilkada. Jadi kalau misalkan Kang sebagai bupati ya atau gubernur tidak memberikan izin, ya saya kalahkan dalam pemilu selanjutnya. Saya biayai
rival politiknya. Nah, ketika dia sudah duduk, yang pertama dia lakukan adalah perpanjang izin kami dan berikan kami lahan baru. Kami nggak main recehan. Anda kembalikan uang kampanye kami. Terlalu kecil. Tapi yang dilakukan adalah Anda berikan izin kepada kami, ya, sampai 97.000 hektar yang ada di Nagan Raya, di Aceh Barat, dan sebagainya. Ini kan harus dikembalikan kepada rakyat Aceh ini semua tanah-tanah ini. Aceh Timur 93.000, Aceh Singkil 73.000 hektar, Aceh Barat 70.000 hektar. Sementara yang sudah Aceh dijanjikan Utara cuma 6.000 hektar. yang dijanjikan di MOU 6.000 hektar hanya untuk 3.000 kombatan. Itu palsu, tidak ada. Sampai sekarang itu belum terrealisasi. Kalau ada pun ditaruh di tengah hutan yang, mohon maaf ya, untuk menjangkau ke sana lah jalannya nggak ada. Bahkan mohon maaf, monyet saja tidak berani berada di sana karena itu terlalu gersang, terlalu tanahnya tidak bisa produktif. Itulah pola-pola pikir picik gitu loh. Jadi satu sisi perjanjian tidak terrealisasi, di sisi lain ini terjadi izin yang sangat barbar yang menurut saya ini merugikan rakyat Aceh. Dan ini generasi muda yang harusnya pendidikannya gratis karena ada emas di Aceh, kesehatannya gratis karena ada tambang batu bara di Aceh, fasilitas infrastruktur semuanya bagus karena sudah banyak sumber daya alam, minyak dan sebagainya, tapi tidak dinikmati. Yang menikmati ini kan para oligarki. Nanti akan kita bedah korporasi para pengurus negara, Mas, ya, oligarki ini yang bolehkah kita bongkar di sini? Bongkar. Nah, ini menarik kan. Ya, sebenarnya sebelum kita bongkar itu, saya ingin katakan sebenarnya bagaimana oligarki itu bekerja. Dia itu menyandera hukum. Dia menguasai republik ini. Semua parlemen. Ketika saya di PD, saya sudah menemukan 3 bulan sebelum pengesahan undang-undang Omnibus Law dan Cipta Kerja. Itu draftnya sudah ada dibuat oleh PT yang dibiayai oleh para oligarki ini. Sehingga masuk ke parlemen itu hanya tanda tangan saja. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyandera hukum. Karena ada kepentingan mereka di sana. Ada kepentingan Aceh, itu saya katakan tadi. Ya, ada kepentingan Papua. Ada kepentingan daerah-daerah lain. Tapi di Jawa kan tidak terjadi tambang besar-besaran kan. Di Pulau Jawa ini kan tidak terjadi kan. Kenapa Aceh? Kenapa Papua? Sebentar, itu Omnibus Law, itu Undang-Undang Minerba kan sebetulnya usul pemerintah ya? Ya usul pemerintah. Pak Jokowi saat itu. Iya Pak Jokowi. Tapi dengan kan kata kepentingan lain yang mengobrak-abrik Aceh juga Pak Jokowi, bisa begitu? Saya nggak mengatakan seperti itu, tapi saya katakan, ya Pak Jokowi harus tanggung jawab dong terhadap kondisi saat ini gitu loh. Karena apa? Oligarki itu menyandera hukum. Dia membuat drafting sampai disahkan. Kemudian dia juga memberikan biaya ya kepada perusahaan-perusahaan ya. Itu dengan CSR-nya dan sebagainya itu kecil kan, 0,0 sekian persen CSR diberikan. Tapi dia mengeruk batu bara, dia mengambil emas ya. Itu sangat luar biasa. Kemudian juga dia juga melakukan rekayasa sosial kan. Konflik. Masyarakat dikonflikkan dengan anak perusahaan atau orang pekerja yang ada di perusahaan itu. Dia gunakan, mohon maaf, oknum TNI Polri untuk jaga keamanan, ya yang namanya polisi tentara. Kalau misalnya ditugaskan, ya dia bekerja untuk menjaga keamanan. Tapi kan kepentingan oligarki ini kan sangat jauh kan, gitu loh. Nah dia tetap menggunakan daerah-daerah yang dia sudah dapatkan izin, gitu, agar dilindungi oleh negara. Dia gunakan aparat juga. Nah rakyat ketika melakukan demonstrasi ditangkap. Nah inilah yang terjadi bahwa ini adalah sebuah lingkaran setan mafia pertambangan yang harus dibongkar. Kita mulai dari Aceh. Nah ini kita lihat komitmen politik, political will-nya Presiden Prabowo berani nggak memulai dari Aceh, gitu. Sehingga ya seorang Muzakir Manaf yang hari ini dipercaya sebagai gubernur mendapat kepercayaan tinggi. Jangan ujung-ujungnya nanti rakyat marahnya ke seorang Muzakir Manaf gubernur saat ini. Padahal izinnya dikeluarkan oleh pusat. Izin dikeluarkan oleh pusat. OSS dikeluarkan oleh pusat. Iya kan? Modi dikeluarkan oleh pusat. Sementara pemerintah Aceh sebagai pengawas. Loh, kekhususan yang diberikan dijanjikan melalui undang-undang pemerintahan Aceh itu dikebiri dan sudah tidak ada lagi. Udah selesai, hutan ditarik ke pusat. Dengan fakta seperti itu, artinya sebetulnya benih-benih percikan konflik itu sudah sangat real di Aceh. Kang, penelitian saya terkait integrasi politik di Aceh. Studi doktor saya kemarin. Integrasi hanya terjadi di level elit. Tidak terjadi di level massa.
tidak terjadi di level grassroots, tidak terjadi di level rakyat. Hal ini terjadi ketika di masa DITI. Pemerintah mengeluarkan asimilasi politik, mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan integrasi, program integrasi politik, itu hanya di tingkat elit. Tapi di tingkat grassroots, pasukan kombatan rakyat itu tidak terjadi. Ketika itu tahun 53 ya, sampai 62. Iya, 53 sampai 62. Tahun 76 terjadi lagi kan oleh seorang Hasan Tiro. Tengku Hasan Tiro. Didukung oleh 8 orang, semuanya 9 orang pendiri GAM itu di di Halimun. Apa yang terjadi pada saat itu ketika deklarasi itu didukung oleh para rakyat dan kombatan-kombatan DI kan pada saat itu. Karena apa? Integrasi belum terwujud. Hari ini rakyat dalam keadaan lapar. Para kombatan dalam keadaan lapar. Ketika memenuhi syarat ada aktor politik yang akan muncul di masa depan, ada ideologi yang dibangun terhadap keacehan ke depan, ada kekecewaan terhadap ekonomi, ada kebijakan politik pemerintah yang salah, ada ketidakadilan yang dirasakan, dan marwah harga diri masyarakat secara identitas politik itu dilecehkan, konflik akan terjadi. Itu variabelnya. Saya udah warning dari awal. Pemerintah ini harus hati-hati. Pemerintah itu harus menjaga Aceh. Jangan dengan cara-cara yang biadab seperti ini. Dengan cara-cara yang dolim seperti ini. Brutal lah ya. Sangat brutal sekali. Dibiarkan. Aceh membangun tidak bisa. Ingin mengembangkan provinsi tidak bisa. Bahkan memasukkan bantuan dari luar negeri saja ketika bencana kemarin. Itu tidak dibolehkan. Ini kan indikasi kenapa bencana nasional tidak boleh diberikan kepada Aceh pada saat banjir kemarin. Karena ini kalau alat kaitannya dengan ini bisa jadi itu berpotensi dugaan sangat besar bencana nasional tidak diberikan karena ada korporasi para pengurus negara. Data saya menunjukkan bahwa mereka inilah yang menguasai tambang yang ada di Aceh. Ya, bisa saya sebutkan. Batu bara yang ada di Aceh, siapa saja pemainnya? Salah satunya ada Pak Surya Paloh, PT Mifa misalkan. Orang Aceh lah ya. Itu orang Aceh. Kemudian juga yang kedua, Pak Erlangga Hartanto. Dia punya adik. Dia punya adik. Ini temuannya dari mana? Dari Jatam. Ini temuannya dari mana? Tambang, ya. Dari Aceh Wetland Forum, AWF. Ini dari mana? Dari teman-teman lingkungan di sana, Walhi dan sebagainya. Kemudian, ya. Ini kan ada sindikasi. Perusahaan mereka masuk ke Aceh, kemudian menggunakan anak perusahaan memberikan saham lagi sebesar-besarnya kepada anak cucu perusahaan mereka yang itu mereka bekerja. Mulai dari hulu sampai hilir mereka kuasai. Mulai dari ambil batu baranya, ambil minyaknya, ambil emasnya, sampai pengangkutan anak perusahaan mereka sendiri. Tidak ada lokal di sana yang diberdayakan, sampai pengangkutan kapal juga anak perusahaan mereka sendiri, sampai angkutan di pelabuhan juga anak perusahaan mereka sendiri, sampai penjualan dan distribusi juga, marketing juga anak perusahaan mereka sendiri. Jadi Aceh itu jadi apa? Hanya butuh tanahnya, hanya butuh izinnya. Nah, kemudian ada keterkaitan ini temuan ini ya, dugaan temuan. Yang kedua, ada keterkaitan dengan Pak Erlangga Hartanto juga. Karena apa? Dia ini sebagai ketua ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Bias kan? Dia juga sebagai PSN Proyek Strategis Nasional kan di tangan dia semua. Nah, dia punya adik. Yang adiknya juga punya perusahaan di sana. Di mana? Di Aceh Barat. Siapa adiknya? Batu bara. Gautama Hartanto. Ini temuan dari teman-teman lingkungan di sana. Ini ada batu bara 1.600 hektar di Aceh Barat. Ya. Kemudian ada juga batu bara 609 ini hektar, itu di Bengkulu ya, itu di luar. Ya. Tapi pemilik sahamnya itu adalah mereka. Ya. Kemudian selanjutnya ada juga Bakri Group. Ini temuan teman-teman juga nih. Bakri Group siapa yang punya? Pak Brizal Bakri kan. Nah, kemudian nih ada di sana itu beberapa izin-izin yang diberikan. Untuk Bakri Group apa yang diberikan? Emas. Di mana? Aceh Tengah. Di mana? Bener Meriah. Tempat kemarin banjir kan? Ya, itu kan bibir daerah aliran sungai semua. Nah, sekarang kalau emas itu kan sangat
tinggi dan strategis sekali itu kan sebenarnya di bibir-bibir sungai Iya. kan, turunan tuh ini apa namanya, turun kan, jatuh Iya. dari ini. Kemudian selanjutnya, ya ini temuan teman-teman ini. Nah, ini sebelumnya nih, bahwa ya sebenarnya Pak Prabowo juga punya. Di sana juga. Ya, dia lebih ke hutan tanaman industri ini sebelumnya, Oh, iya, pada oke. zaman masanya Pak Wah, SBY pada saat oke. itu. Tapi tidak belum ke tambang, ya. Nah, lebih kepada sawit dan sebagainya, lebih kepada ini tanaman industri dan sebagainya. Kemudian Mukhtar Yadi, Lipo. Lipo, dia punya James Riyadi di sana. Ada beberapa perusahaan-perusahaan batu bara Nagan Raya itu 7.963 hektar. Bayangkan satu perusahaan izin dimiliki oleh satu perusahaan Ya. yang sebenarnya totalnya 3.000 kombatan yang harus dapat itu. 6.000 ini 7.000. Sementara satu lagi di Aceh Barat ya, itu ada batu bara luasnya 2.263. Nah, ini ada juga Sinarmas Group. Anak perusahaannya di sana. Ya kan? Kemudian ini temuan teman-teman lingkungan. Iya. Kemudian ada Musimmas punya Pak Bakhtiar Karim. Apa? Iya. Sawit. Aceh Timur, di Tamiang, ya kan? Kemudian di Aceh Timur dia juga punya apa namanya? Ya sawit ya lebih ya. Termasuk izin diberikan kepada PT Semen Indonesia juga. Ya. Itu untuk Ini apa mungkin pasir, silikat apa kali ya? Iya, izin ya kan di sana dia punya anak perusahaan juga kan. Solusi Bangun Andalas itu kan anak perusahaannya Semen Indonesia. Izinnya juga diberikan. Terus Aceh berapa saham di sini? Tidak ada, cuman pajak. Pajak itu berapa sih? Nggak sampai 2,5%. Zakat itu. Jadi ya kan? betul-betul bahkan pemerintah Provinsi Aceh sendiri tidak dilirik Di sama Aceh Barat sekali ada ya? juga nih. PT Woyla Aceh Mineral. Ya, ini temuan dari teman-teman lingkungan. Ini izinnya diberikan bukan hanya satu perusahaan tapi terpecah menjadi beberapa anak perusahaan. Jadi kadang-kadang ini ada oknum-oknum di pemerintahan Aceh ya yang berada sekelilingnya Mu'alim Muzakir Manaf yang ada di dinas-dinas. Ini kan orang-orang lama semua ini. Ini harus dibersihkan karena mereka yang bermain. Yang tadi disebut klien-klien dari patron ini. Klien-klien dari patron, para oligarki. Jadi sebenarnya ya kalau mau cepat kaya ya main tambang. Cuman itu solusinya. Kalau ingin berpolitik, sukses, main tambang. Karena itu solusinya. Apakah para oligark ini memberikan kepedulian yang cukup ketika kemarin terjadi banjir bandang? Ada undang-undang CSR, kecil kan? Berapalah CSR itu? Ada nggak? Tapi ketika banjir kemarin, gitu? pada banjir kemarin, harus yang diberikan kepada masyarakat yang terimbas langsung kan? Saya ingin katakan bahwa antara kos yang mereka dapatkan dengan kos yang dirasakan oleh rakyat ketika mengalami banjir, ini nggak seimbang. Rakyat pertama menderita sampai hari ini, ya berapa bulan sudah? Sudah 3 bulan ya. November, Desember, Januari, Februari, Maret, 4 bulan. Masih ada di tenda-tenda. Mereka hanya makan Indomie. Ya. Kemudian rumah mereka hilang. Nah, ini rehabilitasi dan rekonstruksinya tidak murah. Dan belum terdengar juga ya rencana untuk itu. Tidak tahu seperti apa kan. Tidak ada transparansinya kan. Yang lebih parahnya lagi adalah keuntungan yang mereka dapatkan itu jauh lebih besar daripada sebuah rumah yang didapatkan oleh perkorban. Jauh. Tapi ini kan yang namanya kapitalisme. Ini kan namanya penjajahan sebenarnya. Mohon maaf, Belanda tidak pernah melakukan itu terhadap rakyat Indonesia. Belanda tidak pernah melakukan itu kepada rakyat Aceh. Jadi Londo Irang ini sebetulnya lebih keji ya? Lebih keji daripada Belanda. Dan saya Londo Irang ini siapa? Oligarki atau pemerintah juga? Oligarki, termasuk pemerintahan yang terlibat. Dia memberikan izin dan ini semuanya ada di pusat. Bahkan ada juga oknum-oknum di pemerintah daerah di sana Aceh sendiri yang hanya jadi stempel dan sebagainya. Ini kan sudah menjadi begitu sistemik. Katakan saja kalau ini kanker itu sudah sangat mengerikan. Apa yang masih bisa dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo untuk katakan saja mencari solusi di tengah kesulitan ini? Pak Prabowo cinta Aceh atau tidak? Kalau dia benar-benar cinta kepada Aceh, cinta terhadap perdamaian Aceh, dan dia menjadi aktor yang menjaga Aceh itu tidak konflik kembali, apa yang harus dia lakukan? Tarik semua izin-izin itu, kembalikan kepada pemerintahan Aceh, biarkan pemerintah Aceh yang kelola.
secara BUMD-nya. Dan Biarkan itu, ada proses dan itu pembelajaran di sesuai sana. dengan MOU juga ya. Sesuai dengan MOU. Sumber daya alam dikuasai oleh Aceh, laut dikuasai oleh Aceh, iya kan? Kemudian segala sesuatu itu pemerintah Aceh punya kebijakan untuk mengelola daerahnya sendiri. Itu kan MOU, perjanjian. Iya. Itu aja diwujudkan. Tapi kalau seperti ini Presiden Prabowo membiarkan, yang saya khawatirkan adalah ini akan terjadi potensi konflik Aceh yang ke depan lebih besar. Karena apa? Karena Aceh tetap dalam kemiskinan. Uang Aceh hari ini itu kurang lebih sekitar 6-10 triliun, terlalu kecil untuk mengelola 6 juta rakyat dengan 23 kabupaten kota. Itu not enough. Dan Nggak cukup. satu perasaan ditipu, seluruh rakyat merasa ditipu kan, itu sebetulnya potensi yang buruk untuk disintegrasi bangsa. Ya, sebenarnya masyarakat pada saat banjir kemarin, dia kan bisa membandingkan ketika masa tsunami. Iya. Ada BRR, ada bantuan luar negeri, ada bantuan dari pusat. Terjadi proses integrasi, kepercayaan masyarakat terhadap pusat meningkat. Bahkan, apa yang terjadi pada saat tsunami? Pemutihan utang luar negeri Indonesia. Karena Aceh, karena tsunami, utang luar negeri dilunaskan. Aceh mendapat sorotan internasional sebagai daerah yang sukses mengelola disaster dan konflik. Betul. Mendapat penghargaan pada saat itu Presiden SBY BRR, sebagai Presiden SBY pada saat itu sebagai tokoh perdamaian. Ya. Kemudian juga kepercayaan internasional terhadap Aceh itu sangat tinggi sekali. Baik penanganan konflik, sehingga model konflik di Aceh menjadi role model di Patani, menjadi Thailand. Role model di Thailand, kemudian di Filipina, bahkan di Western Sahara Maroko, bahkan di beberapa negara lainnya yang mengalami konflik dijadikan model ini sangat baik. Tapi apa yang terjadi? Ya, dibandingkan ketika banjir kemarin, terjadi dibiarkan kan? Iya betul. Tidak sehingga datang itu yang namanya bencana nasional ya? Masyarakat 24 jam dalam sehari itu meratap dan menangis kan di tenda. Apa yang terjadi saat ini? Kekecewaan semakin meningkat terhadap pemerintahan pusat. Tidak ada lagi trust building, kepercayaan tidak ada lagi. Mana pemerintah pusat yang janjinya akan mengirim komputer helikopter. Mana? Dan mana bantuan rumah-rumah yang permanen yang bisa dinikmati oleh rakyat Aceh? Nggak ada. Belum mungkin. Tapi kita lihat ke depan, kalau ini dibiarkan, kecewaan itu akan terakumulasi. Saya apresiasi dengan TNI Polri di Aceh. Mereka kerja mati-matian untuk membersihkan dan sebagainya dengan berbagai LSM yang muncul, berbagai masyarakat yang muncul. Kemudian ada inisiatif partisipatif dari masyarakat, gitu. Tapi ketika kebijakan itu tidak didukung oleh blueprint yang terencana, ini berapa rumah yang harus dibangun? Orang Aceh ini kan kemiskinannya tinggi, 16-18% kan. Itu aja diganti semuanya yang udah kena banjir gitu kan. Diganti dengan rumah permanen yang dibangun pemerintah, yang di bawah pemerintah, selesai. Masyarakat yang dulu berada dalam rumah kayu, gubuk, tiba banjirnya diambil terus diganti sama pemerintah yang jauh lebih layak. Bagaimana mereka cintanya kepada NKRI? Tapi kalau hari ini yang terjadi, mereka kecewa kan, sangat kecewa. Ini yang menurut saya sebenarnya potensi yang sangat berbahaya dibiarkan oleh pemerintah. Seakan pemerintah itu sudah melakukan action begitu besar, tapi fakta di lapangan yang ada bulian, cacian, makian. Itu yang saya rasakan ketika berada di lapangan. Ini yang terjadi. Gitu. Belum ada sesuatu yang jelas tuh tentang ada transparansi pembangunan rumah apa-apa belum ya? Belum sampai ke rakyat Aceh atau memang tidak ada sebetulnya itu? Nah, pertama proses transparansinya nggak jelas. Berapa dana yang ada? Katanya kan kebutuhannya 51 triliun dan sebagainya. Itu bagaimana pelaksanaannya? Sementara yang dibutuhkan masyarakat sekarang kan bahan pokok yang sangat penting. Kan nggak mungkin udah 3 bulan 4 bulan ini makan Indomie terus. Iya betul. Apalagi ini bulan puasa. Sebentar lagi sudah Ramadan. Kemudian lanjut lagi Idul Adha. Masa harus menunggu setelah Idul Fitri, Idul Adha lagi ke depan. Sampai kapan? Berlanjut terus. Iya kan? Sementara itu hari-hari sakral Aceh yang harus berada di rumah, tidak bisa berada di dalam pengungsian dan sebagainya. Nah, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mempercepat itu. Kalau pemerintah tidak siap, pemerintah tidak sanggup, berikan kesempatan pihak luar untuk memberikan bantuan secara sosial, membangun rumah. Dulu banyak rumah-rumah yang dibangun dari luar.
ketika terjadi tsunami. Di masa bencana sekarang, ketika internasional ingin membantu, pemerintah menutup pintu karena merasa sudah mampu. Artinya dua kesalahan justru ganda yang dilakukan pemerintah. Pertama dia tidak memberikan, pertama dia tidak segera membangun rumah. Kedua, dengan tidak adanya status bencana nasional, dia juga menutup rapat-rapat pintu bantuan dari luar, begitu. Nah artinya gini, kalau dibuka ruang internasional masuk Aceh, artinya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini kan semakin cepat. Negara tentunya hanya mengkoordinir saja ketika masa BRR. Berapa bantuan dari negara luar, berapa bantuan dari LSM luar, berapa bantuan dari yayasan-yayasan atau filantropi-filantropi yang ada di luar, itu di mapping. Dan berapa rumah yang sudah dibangun, berapa masyarakat yang sudah dapat bantuan, semuanya transparan. Tapi hari ini kita nggak bisa lihat. Nah, kemudian pemerintah semua ingin mengelola sendiri. Ada Danantara misalkan. Danantara sub lagi kepada anak-anak perusahaan, kontraktor-kontraktor yang sebenarnya dipertanyakan juga pengalaman dan sebagainya. Jadi masyarakat di sana pertama jadi korban, yang kedua jadi penonton. Mana pengusaha lokal yang dilibatkan? Dan bagaimana sebenarnya mereka bisa ini? Nah, ini yang terjadi ketika tambang diambil besar-besaran, ketika bencana ini dijadikan sebuah proyek. Dan tidak melibatkan ekonomi setempat, ya kan? Tidak ada pengusaha setempat Faktanya seperti itu. Ini kan kejam namanya. Dan ini ingatlah. Mengapa tidak ada pikiran budaya orang Aceh? Ya? Pendendam. Ini akan teringat terus. Tercatat gitu. Salah satu terpahat dalam hati. Yang tertanam dari orang Aceh itu dia ingat terus. Dendam positif ya. Iya betul. Dia pendendam tapi positif. Dia ingat terus. Ini ya pemerintah pusat lakukan kami seperti ini ya. Oke. Gitu. Kami hadapi, kami terima, tapi ingat suatu hari nanti. Makanya saya katakan bahwa ini manusia yang ada di tenda-tenda, jangan dibiarkan. Kemudian masyarakat yang hari ini terpinggirkan gara-gara izin tambang, berapa banyak kakak, berapa banyak bahkan desa yang harus tersingkirkan karena izin tambangnya masuk, dan ini berada di dalam hutan. Ini berada di dalam hutan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan tambang kan? Tapi kenapa itu bisa dilakukan? Negara apa sih yang nggak bisa dilakukan? Konstitusi aja bisa dirubah. Apalagi izin tambang yang berada di daerah hutan. Jadi menurut saya ini harus dijadikan sebuah fokus yang sangat serius oleh pemerintah Prabowo. Ya. Pertama, dia harus memperbaiki orang-orang sekitarnya, jangan menyapu dengan sapu yang kotor. Dia membersihkan ruangan yang kotor menggunakan sapu. Yang sapu itu terlibat untuk mengotorkan ruangan itu. Dan sapu itu berada dalam keadaan kotor. Sampai kapan bisa bersih? Yang kedua, libatkan pemerintahan Aceh di sana. Untuk benar-benar bekerja. Percayakan masyarakat Aceh di sana, rakyat Aceh maupun pemerintahan Aceh, dengan anggaran yang ada untuk mereka swadaya dan mereka rehabilitasi dan rekonstruksi sendiri. Kita ini bukan anak kecil yang dipakaikan celana, dimandikan. Tidak lagi. Kita sudah punya pengalaman dahsyat di tahun 2004 melalui tsunami. Kita punya disaster, culture, budaya bencana. Yang hari ini ketika ada gempa, ada banjir, kita lari kemana kita sudah tahu. Kenapa jumlah di Aceh tidak begitu signifikan, jumlah korban? Karena mereka sudah punya pendidikan bencana. Mereka tahu lari kemana dan mereka harus menyelamatkan di mana. Itu yang sebenarnya local wisdom yang dimiliki oleh Aceh secara social capital. Seperti itu. Bukankah kita tahu bahwa hubungan antara Gubernur Aceh dengan Pak Prabowo kabarnya begitu dekat? Mengapa misalnya tidak ada obrolan dari Gubernur ke Pak Prabowo dan membuka persoalan di sana? Membuka derita masyarakat di sana secara... Pak Prabowo ini kan sekarang jadi presiden. Pendekatannya kan sangat formalistik kan. Sangat prosedural, datang ke sana aja dikawal. Yang harusnya sebenarnya Pak Prabowo itu kalau datang ke Aceh harus pulang kampung. Ya? Betul. Harus pulang kampung. Sebagai orang yang pernah bertugas di Aceh, bertemu dengan sahabat yang bernama Muzakir Manaf. Tinggal bicara. Ayo apa kita buat sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Jangan mendengar orang-orang sekelilingnya, rumah kapan selesai? Sudah 97% Pak, besok selesai. Listrik gimana? Sudah 99% Pak, besok nyala semua. Semuanya asal Bapak senang. Ini terjadi sekarang. Dan mereka-mereka ini juga yang terlibat. Yang bagian terlibat memberikan izin investasi.
izin hutan, izin pertambangan, izin sawit. Jadi sampai kapan? Ingat, Aceh ini dipantau oleh dunia internasional walaupun mereka tidak ada di Aceh. Aceh ini dipantau oleh orang-orang Aceh diaspora yang ada di Amerika, yang ada di Swedia, yang ada di Malaysia. Mereka dan di banyak negara. Mereka memantau bagaimana negara Dan ini mata-mata yang sangat kritis kan? yang selalu berbicara di sosial Iya, media, betul. yang selalu mengkritik. Gitu. Iya. Nah, artinya di sini adalah tantangan pemerintah. Ayo buktikan. Buktikan hari ini bagaimana Aceh ini ditangani secara serius dan secara benar. Oke. Apapun isu-isu, bulian atau kritikan yang ada di luar itu akan tertutupi. Kami pun yang melakukan penelitian berkali-kali memberikan masukan juga tidak didengar, apalagi mereka-mereka yang ada di luar yang hanya berbicara di sosial media. Tapi menurut saya ini jangan pernah berhenti. Silakan teman-teman yang ada di luar terus bersuara. Silakan teman-teman mahasiswa bergerak. Silakan teman-teman para mantan kombatan juga berteriak dan bergerak karena tanah direbut, janji tidak direalisasi. Dan apa yang terjadi hari ini? Aceh berada dalam keadaan tidak baik-baik saja. Terima kasih. Suatu saat kita harus ketemu lagi dan sayang sekali kita dibatasi waktu, Bang. Sobat Manilog, pada akhirnya sejarah selalu mencatat dengan caranya sendiri, sunyi tapi teliti. Tanah Aceh telah memberi segalanya, tetapi ketika banjir datang, ketika rumah hanyut, ketika kehidupan runtuh, tanah yang sama seperti sedang mengadili manusia yang selama ini mengeruknya. Karl Marx pernah menulis dengan kalimat yang dingin tapi jujur. Modal datang menetes dari kepala sampai kaki, dari setiap porinya dengan darah dan kotoran. Tetapi jauh sebelum Marx, Nabi Muhammad SAW telah menetapkan ukuran yang lebih keras, lebih tinggi, dan lebih tak terbantahkan. Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya. Nabi telah menoreh dengan tegas garis batas peradaban. Dan Imam Ali bin Abi Thalib dengan keberanian seorang pemimpin yang hidup di tengah rakyatnya berkata, tidak akan ada seorang kaya yang hidup berlebihan kecuali karena ada hak orang miskin yang ia rampas. Kalimat itu bukan sekadar kebijaksanaan. Itu adalah sebuah dakwaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas.